Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kali ini admin mengambil judul bahwa tahun 2024 ini ada 9 syarat yang harus dipenuhi agar tunjangan profesi guru atau kita sering menyebut istilahnya sertifikasi ini bisa cair. Salah satunya adalah penilaian kinerja di PMM. Dari 9 syarat itu ya Bapak Ibu. Dan tentu syarat-syarat ini sebenarnya sudah biasa Bapak Ibu siapkan ketika proses pencairan. Baik Bapak Ibu, izin silakan nanti untuk disimak apabila ini memang dibutuhkan ya informasi ini. Silakan nanti disimak videonya sampai tuntas. Pada bulan Januari ini, Bapak Ibu, guru dengan status ASN harus menuntaskan pengisian perencanaan kinerja. Kita tahu bahwa sampai Januari 31 Januari ini, Bapak Ibu harus sudah selesai ya merancang atau menyusun RHK-nya. Sehingga nanti di bulan Februari, kepala sekolah sudah siap untuk melaksanakan observasi, gitu Bapak Ibu. Jadi, perencanaan kinerja dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang kini sudah terintegrasi di platform Merdeka Mengajar PMM, banyak yang bertanya-tanya, apakah penilaian kinerja yang nanti guru peroleh akan berpengaruh dengan pencairan tunjangan profesi guru apa tidak? Itu kan, Bapak Ibu. Tidak sedikit yang bertanya seperti itu, apakah pengelolaan kinerja ini berpengaruh tidak gitu ya dengan pencairan tunjangan profesi guru atau sertifikasi. Nah, regulasi yang berlaku yaitu tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Dalam salah satu babnya melalui regulasi tersebut dijelaskan kriteria guru penerima tunjangan sertifikasi antara lain sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama tentu memiliki sertifikat pendidik ya. Oke. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian ya. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik, lalu memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian, kemudian melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Jadi kalau sertifikat pendidiknya di SD, ya guru SD. Ya, kalau sertifikat pendidiknya SMP, ya guru SMP. Ya seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Ya, tapi di sini juga ada surat keputusan mengajar, tentu dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Artinya ada pembagian tugas ya guru dari kepala sekolah. Kemudian syarat yang keenam, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 7, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Saya ulang, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel atau rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Ya. Artinya kalau di SD rasionya 1 berbanding berapa, di SMP rasionya 1 berbanding berapa, kan? Makanya di sini sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Dan yang terakhir, tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, inilah Bapak Ibu ada 9 persyaratan untuk menerima tunjangan profesi guru atau sertifikasi tahun 2024. Ya Bapak Ibu. Nah, dengan pertanyaan tadi di awal, apakah berpengaruh ya terhadap pencairan tunjangan profesi guru? Kita lihat Bapak Ibu. Pada poin 7 dijelaskan bahwa
memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Untuk bisa memperoleh predikat, untuk memperoleh predikat baik ini, guru perlu melaksanakan rencana kerja yang saat ini sedang disusun. Bapak Ibu, saya kembali tadi kepada perencanaan hasil kerja yang harus disusun dan harus selesai nanti di bulan Januari ini ya, 2024. Di sini tentu ini didapat dengan predikat baik itu melakukan atau melaksanakan rencana kerja. Sehingga apabila nantinya Bapak Ibu sebagai guru tidak mendapatkan penilaian kerja dengan predikat minimal baik, maka bukan tidak mungkin ya dalam penerimaan tunjangan sertifikasi akan terkendala. Nah, untuk menyusun perencanaan kinerja di PMM memiliki batas waktu hanya di bulan Januari 2024 saja. Seperti yang sudah sampaikan tadi di awal, Bapak. Nah, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, baik itu guru maupun kepala sekolah, adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Siapa? Kalau guru oleh kepala sekolah, kalau kepala sekolah oleh pengawas sekolah, sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk penilaian kinerja guru dan kepala sekolah ini juga ada dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada empat hal yang mempengaruhi terhadap penilaian kinerja guru. Yang pertama apa? Praktik kinerja. Apa itu praktik kinerja Bapak Ibu? Yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja yang akan dinilai. Itu praktik kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian diobservasi oleh kepala sekolah, ya, sebagai dasar nanti untuk menentukan nilai. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Pada pilihan kegiatan pengembangan kompetensi ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan yang akan dipertimbangkan. Artinya Bapak Ibu kan sekarang berseliweran tuh ya di grup-grup WA, webinar 32 jam, webinar 42 jam. Sehingga Bapak Ibu sibuk dengan berbagai aktivitas seperti itu. Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kalau mau optimalkan di PMM, tidak harus keluar misalnya gitu, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, oke. Yang ketiga, perilaku kinerja. Ya, ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, lalu perilaku kinerja. Apa itu? Perilaku yang diharapkan dari setiap ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, komponen, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu perilaku-perilaku kinerja yang mesti ya Bapak Ibu dilakukan oleh seorang ASN, seorang guru ASN di dalam melakukan pada saat melakukan kerjanya. Lalu yang keempat adalah akuntabilitas dokumen. Jadi dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, baik guru maupun kepala sekolah di dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya yang harus dikumpulkan. Itu Bapak Ibu. Jadi dari keempat poin ini sebenarnya pengembangan kompetensi ini ya Bapak Ibu yang di nomor 2 ini adalah hanya bagian saja dari apa perilaku kinerja ini, dari penilaian kinerja ini ya. Itu Bapak Ibu. Itu hanya satu bagian ya, salah satu bagian dari perilaku kinerja ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus apa ya, sibuk berburu ya sertifikat tadi ya. Jadi fokus saja kita mengajar di kelas, kemudian apa yang kita butuhkan disiapkan. Pikir untuk mencapai 32 poin di PMM itu tidak sulit. Gampang sekali sebenarnya. Ya Bapak Ibu. Hanya terkadang kita belum pernah coba tapi sudah mengeluh duluan. Itu Bapak Ibu. Setuju apa tidak dengan pernyataan saya, nanti silahkan Bapak dikomentari dan berdiskusi. Tentu diharapkan kritikan yang membangun tentunya Bapak ya. Oke.
Jadi 4 poin di atas tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja yang sama, yang mana nantinya kita akan berpengaruh ya dalam pemberian predikat kinerja dan poin angka kredit. Saya pikir tentu Bapak Ibu harus melaksanakan itu dengan baik. Kemudian apa yang kita bisa sampaikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kepala sekolah sebagai penilai ya dengan guru, termasuk pengawas sekolah sebagai penilai kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalnya predikat baik tadi itu tercapai terpenuhi ya selamat tentu, tetapi ketika ya peringkat baiknya tidak didapat ya, untuk di nomor 7 ini Bapak Ibu ya, di nomor 7 nih memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, itu tentu ya akan berpengaruh. Tapi apa mungkin kepala sekolah setega itu? Wah, saya pikir tidak mungkin juga ya. Kemudian kalau memang Bapak Ibu benar-benar melaksanakan tugas dengan baik, tahapan-tahapan di PMM dilakukan, insya Allah tidak akan sulit untuk mendapat predikat baik. Toh yang menilai juga kepala sekolah yang tahu persis bagaimana keseharian kita. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan ya terkait dengan 9 syarat tadi yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah di PMM. Jadi hasil penilaian kinerja Bapak Ibu itu minimalnya harus berpredikat baik gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kurang atau jangan sampai sedang. Jawab di sini ada bahasa minimal baik. Dan baik sekali, sangat baik. Ya, itu ya Bapak Ibu sebutannya. Ya. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan Bapak Ibu. Semoga informasi sederhana ini bisa mencerahkan dan bisa mengedukasi tentunya. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.